Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun tak hanya memukul sektor kesehatan dan perekonomian, namun berdampak pula pada masalah sosial dan pendidikan, salah satunya ancaman anak putus sekolah. Salma Fauziah, seorang anak penjual gorengan berusia 14 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat, menjadi salah satu contoh anak yang terpaksa berhenti sekolah. Salma yang seharusnya duduk di kelas 1 sekolah menengah pertama pada tahun ajaran 2020 lalu, terpaksa putus sekolah selama 1 tahun. Salma putus sekolah karena ayahnya yang berprofesi sebagai sopir angkot terkena dampak pandemi sehingga tak mampu membiayai sekolahnya. Mama sama ayah itu pernah mau daftar ke sekolah. Sekolah itu belum bajunya, belum pendaftaran sampai ratusan gitu. Terus selain sekolah juga pernah pesantren juga pengen masuk. Tapi ya biaya namanya kata orang gratis juga. Tiap bulan juga harus bayar juga buat uang makan juga. Bapaknya juga angkot ya, pandemi udah PPKM-nya terus-terusan ya. Terus penumpang juga kan biasanya andalannya kan anak sekolah, guru ya kan, ibaratnya drastis lah gitu Pak ya. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang didapat dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa sebelum pandemi COVID-19, angka putus sekolah di Indonesia berkisar 5,88% dari sekitar 82 juta anak di Indonesia. Jumlah ini diprediksi KPAI meningkat selama pandemi, disebabkan beberapa faktor seperti masalah ekonomi, pernikahan anak, hingga kecanduan game online. Ribuan anak itu ya terancam ya kehilangan hak atas pendidikan karena kondisi pandemi dan terpukulnya ekonomi keluarga. Nah itu sebenarnya kami yakin angkanya tinggi, hanya pendataan daerah mungkin tidak dilakukan. Komisioner KPAI mengakui pada 2020 lalu, dari pemantauan terhadap 49 sekolah di 21 kabupaten di 9 provinsi, didapati sebanyak 119 kasus anak putus sekolah karena menikah, 5 anak putus sekolah karena bekerja, dan 16 kasus anak putus sekolah lantaran tak mampu membayar SPP. Sementara pada 2021 data anak putus sekolah karena tak mampu membayar SPP didapati KPAI lebih besar lagi, yakni sebanyak 31 anak. Jumlah ini dinilai KPAI seperti fenomena gunung es, di mana kenyataan di lapangan diyakini lebih besar lagi. Nah pendataan itu bisa dilakukan mulai dari Dinas Pendidikan kan pasti dapat gampang sekali menggerakkan sekolah untuk memberikan laporan. Selama pandemi ini, berapa anak di sekolahnya yang putus sekolah. Yang kedua adalah ada Kartu Indonesia Pintar, ada Kartu Indonesia Sehat, ada PKH ya, yang program Keluarga Harapan. Nah, ini harusnya menyasar anak-anak ini. Usai kisahnya mencuat, beruntung Salma Fauziah pada tahun ajaran 2021 ini sudah dapat kembali bersekolah. Setelah mendapat bantuan dari sejumlah pihak, salah satunya dari Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Kabupaten Sukabumi. Salam bersyukur banget gitu. Sekarang Salma lanjutin sekolah lagi. Mungkin rezeki Salma sama keluarga Salma dibantu sampai ke buku-buku semuanya gratis. Sampai sekolah juga gratis. Salma bersyukur gitu, alhamdulillah. KPAI berharap pemerintah segera merespon cepat terhadap kasus anak putus sekolah di masa pandemi. Sebab semakin rendah pendidikan anak di negara ini, potensi anak melakukan perilaku bermasalah akan lebih tinggi. Selain itu sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga negaranya. Tim Liputan CNN Indonesia.